Momen paling menarik akhirnya sudah dimulai. Organisasi Kara. Ya, kedatangan Sasuke serta Sai ke desa tersebut akhirnya membuahkan hasil, di mana kesuksesan misi mereka dan pengungkapan soal identitas sisa-sisa organisasi tersebut. Nah, masalahnya ternyata Sasuke dan Sai ini tidaklah seorang diri. Selain dari para genin, mereka ini ternyata membawa Anbu loh. Dari ceritanya ini akhirnya terbongkar tempat dari Kara dahulu. Dan juga ya, kita tunggu Jigen. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dimensi ruang waktu Kara serta aksi Sasuke gunakan teknik Kakashi. Beberapa momen ke depan, organisasi Kara tentunya akan mulai beraksi, di mana yang paling membuat kita sedikit penasaran tentang Jigen sendiri secara kalau kita tahu suksesornya dahulu, Tendo memiliki gaya penampilan dan karakter bicara yang khas. Lalu, bagaimana dengan si ketua baru ini sendiri? Nah, ada beberapa hal yang kita amati dari kisah ini. Pertama adalah kondisi Amigakure. Sejak zaman dahulu sampai era Boruto ini, ternyata Amigakure masih tempat yang sangat menyeramkan dan penuh misteri. Bahkan di era ini semuanya bertambah semakin buruk. Pembangunan Amigakure juga belum jalan sampai sekarang. Dan sangat jelas tempat ini lebih kumuh dari biasanya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan desa ini seperti itu. Ya, keberadaan para penjahat baru bernama Kara. Mereka sepertinya menjadikan Amigakure sebagai tempat persembunyian sebelum mereka bergerak keluar. Dan kenapa harus Amigakure? Karena kami pikir dari negara kecil lainnya tidak ada yang semisterius Amigakure sampai sekarang. Dan itulah alasan yang cukup kuatnya. Selain itu, Amigakure juga penuh akan racun, di mana ini berasal dari gas tersebut yang bocor. Sebelumnya, desa ini memiliki shinobi bercunya, Hanzo. Dan sekarang gas beracun ini ditimbulkan oleh masalah lain. Lalu, apalagi yang terjadi? Oke, kedua genin dan Anbu. Oke, awalnya Sasuke dan Sai ini datang terakhir, di mana misi ini dipercayakan kepada para Anbu dan genin untuk diinvestigasi, di mana mereka bekerja sangat sukses. Para genin tersebut adalah bawahan dari Sai sendiri. Ya, mereka adalah tim 25 di era Boruto. Dalam adegan tersebut, mereka ini datang dengan Anbu, tapi skuad elit tersebut tidak ditampilkan sama sekali. Hal yang menariknya, tim 25 ini mencurigai bahwa persembunyian Kara berada di sebuah bangunan tersebut. Dan mereka juga mendapatkan petunjuknya. Karena kinerja mereka, Sai sempat mengatakan jika mereka akan sangat cocok di bagian intel Konoha. Nah, sempat Sasuke bertanya dengan Sai, bagaimana soal Anbu? Ya, ini wajar. Kenapa Sai masih membawa mereka sementara dia sendiri adalah pemimpin Anbu Konoha? Ini adalah misi dari Hokage ke-7 dan Sai juga mengatakan sistem Anbu sekarang sudah jauh berbeda dengan Anbu dahulu. Beberapa momen di episode terbaru ini juga tidak lepas dari keseriusan Sasuke serta Sai, di mana dua jonin kuat Konoha yang sangat berpengalaman ini disatukan dalam sebuah misi. Ketiga, soal misi Sasuke dan Sai. Baik Sasuke atau bahkan Sai, seperti yang kita bilang dahulu, ini adalah misi pertama mereka selepas perang shinobi keempat dahulu. Karena sebelumnya baik Sasuke atau bahkan Sai malah menjadi musuh di masa lalu. Sai pengganti Sasuke dan tim Seven, dan keduanya sempat mendapati konfrontasi di markas Orochimaru sewaktu mereka muda. Tapi itu udah masa lalu lah ya. Keduanya adalah shinobi elit Konoha. Dua orang ini memang sangat berpengalaman. Jadi di adegan ini tak ada lagi cerita yang mana Sasuke kembali di nerf atau melemah. Plot twistnya berbeda. Menariknya dalam adegan ini, akhirnya Sasuke kembali menggunakan teknik gurunya, Chidori. Ia menghancurkan batu besar tersebut dengan teknik petir andalannya. Kemampuan ini sendiri sebenarnya sudah sering Sasuke gunakan di era Boruto, seperti terakhir saat menghadapi Urashiki Otsutsuki. Ia menggunakannya dengan transformasi ke katana miliknya. Nah, dalam misi tersebut, Sasuke dan Sai sudah tidak bersama genin lagi. Artinya tidak akan ada yang tidak serius. Mereka juga tidak dilemahkan. Memang kita sempat kaget di mana Sasuke dan Sai dijebak oleh bocah rambut merah tersebut, karena ia adalah bagian dari Kara.
Kita tahu Kara ini memiliki inner dalam dan outer luar. Nah, si bocah ini bagian terluar dari Kara. Ia sengaja menjebak Sasuke dan Sai. Namun sayangnya semua itu hanyalah bullshit. Sasuke dan Sai mengetahui jika bocah ini berbohong kepada mereka dari gerak-geriknya. Dari sini pun akhirnya bocah ini memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Dan dari sini Sasuke dan Sai sudah bisa menyimpulkan jika Kara ini benar-benar ada melalui perkataan outer tersebut. Nah, menariknya itu di sini. Keempat adalah laboratorium ninja. Akhirnya bukti yang memperkuat ternyata Kara ini adalah laboratorium ninja tersebut. Sasuke dan Sai sempat terkejut. Masalahnya sebelum mereka akan masuk ke tempat itu, mendadak bangunan tersebut runtuh. Dan fasilitas laboratorium ini pun juga ikut hancur. Karena ini berbahaya dan tidak mungkin diteruskan. Sai menggunakan teknik Chojo Giga miliknya untuk membangkitkan burung dan membuat mereka meloloskan diri dari reruntuhan tersebut. Namun sebelum itu, keduanya sempat melihat objek misterius tersebut dari bawah. Benda-benda tersebut jelas mirip sekali yang ada dalam chapternya. Masalahnya belum ada yang tahu apakah benda tersebut yang digunakan untuk eksperimen Kawaki atau percobaan gagal lainnya. Karena di chapternya pun tidak dijelaskan apakah Kawaki dahulu berada di Amegakure bersama para anggota Kara. Nah, dari kesuksesan misi tersebut, akhirnya Sai dan Sasuke kembali ke Konoha dan melaporkan kepada Naruto serta Shikamaru bahwa keberadaan Kara memang ada. Mereka sepertinya sempat berada di Amegakure, atau mungkin memang masih ada di negara hujan tersebut. Ada hal yang membuat saya yakin jika itu adalah laboratorium ninja. Dan di sini Sasuke juga menambahkan jika itu seperti benda-benda yang sering ia lihat di laboratorium Orochimaru gurunya. Ini memang benar sih, mengacu dalam chapternya jika peralatan tersebut adalah milik dari Amado Kara, yang mana kemunculannya dahulu sempat dibanding-bandingkan apakah ia lebih jenius daripada Orochimaru. Dan bagi yang baca chapter terbaru kemarin-kemarin, pasti tahulah siapa Amado ini sebenarnya dan misi pastinya. Tapi yang jelas, ancaman ini semakin nyata dan para aliansi ninja harus mewaspadai organisasi tersebut. Apalagi mereka berada di sebuah negara yang memiliki track record ninja-ninja super kuat dan berbahaya, Amegakure, si desa hujan. Kemudian hal menarik lainnya, kelima adalah kemunculan Kara sendiri. Langsung terbayang gak ketika para Kara ini muncul? Bukankah itu seperti dimensi ruang atau seperti milik Obito dahulu? Dari yang kita amati sih, itu sepertinya bukanlah dunia nyata di Amegakure sendiri. Dan bahkan ada kemungkinan Amegakure telah ia tinggalkan. Kelompok tersebut terlihat berada dalam ruangan yang penuh akan benda-benda bertebangan, dan pemimpinnya Jigen duduk di antara mereka. Nah, yang menariknya adalah mengenai percakapan Jigen. Ia mengatakan heran kenapa fasilitas tersebut masih ada di sana. Di sini, ia berpendapatkan seharusnya laboratorium itu sudah dihancurkan sejak dahulu. Kemudian Jigen melirik Victor, si inner Kara yang sedikit ketakutan. Namun Jigen juga sangat yakin jika semua hal ini tidak membuat masalah di Amegakure dan juga misi besar Kara sendiri. Semuanya sudah sesuai rencana dan tidak ada yang berubah. Menariknya kita akhirnya diperlihatkan suara Jigen tersebut. Dan ya, penuh akan misteri dan terkesan sangat kuat. Oh iya, sedikit yang menarik perhatian dari kita semua tentunya adalah anggota Kara yang terlihat memiliki rambut putih di dagunya. Dia adalah Kashin Koji yang masih disembunyikan. Jika kalian udah baca chapter kemarin, pastinya tahulah ya siapa itu Kashin Koji sendiri. Nah, ada kemungkinan juga kenapa laboratorium itu sempat ditemukan Sasuke dan Sai. Apa mungkin nih lagi-lagi Amado terlibat? Karena secara terang-terangan di chapternya jika alasan kenapa Sasuke bisa melihat dan tahu titik koordinat soal hologram, tanduk Otsutsuki, dan keberadaan Jigen dengan hewan peliharaannya semua udah diatur oleh Amado sendiri. Tapi masih kita nantikan kelanjutan dari organisasi besar tersebut. Nah, sepertinya dalam beberapa alur ke depan Kara masih menjadi hal yang terus dibahas. Keberadaan mereka ini semakin misterius karena dalang dibalik organisasi besar ini adalah Otsutsuki. Dan mereka juga tertarik akan senjata ilmiah ninja dari inner atau outernya. Salah satunya Ao yang nanti pasti bakalan muncul juga. Oh iya, sempat di ending Naruto juga mengatakan jika Konoha membutuhkan lagi jasa Katasuke Tono,
Karena tidak adanya ilmuwan tersebut, Konoha mengalami keterlambatan soal Kagaku Ningu. Tapi kalau mengacu dalam chapternya alur Katasuki saat menemukan Kawaki sendiri juga belum diperlihatkan. Tapi yang jelas nantinya Katasuki si ilmuwan tersebut juga mendapati jam tayangnya yang sangat menarik. Katasuki sendiri juga tidak bisa disalahkan 100% karena ia sedang dimanipulasi pikirannya oleh seseorang yang belum tahu siapa itu. Yang jelas, dalam siluetnya sepertinya ia menggunakan jubah. Apakah mereka adalah salah satu bagian dari Kara? Silakan kalian coba tebak-tebak sendiri. Nah, itulah pembahasan soal dimensi ruang waktu Kara serta aksi Sasuke gunakan teknik Kakashi. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.